Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah.
puji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun mari angkat tangan kita. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan.
Shalom saudara, apa kabarnya? Kami berdoa Anda tetap tegar di masa sukar. Oleh karena iman selalu tersegar dengan dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Pergi ke puncak untuk liburan, jalanan padat sampainya lama. Untuk berjumpa belum memungkinkan. Seperti Anda, kami rindu juga. Karena itu yuk berdoa supaya masa seperti ini cepat berlalu dan kita kembali berkumpul bersama di ibadah raya. Amin. Haleluya. Pada kesempatan ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Sharon Regional Jabodetabek. Welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Kami sangat bersuka cita untuk menyambut Anda. Dan karena bagi kami gereja bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi sebuah komunitas, ada hubungan satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Dan hubungan tersebut, komunitas yang demikian di Gereja Mawar Sharon, kami menyebutnya dengan nama Connect Group. Sebuah kelompok kecil di mana kita bertumbuh bersama-sama, mengenal Tuhan lebih dekat, kita saling melayani, saling melengkapi, dan kita bertumbuh di dalam Kristus. Kami rindu untuk mengajak Anda bergabung di dalamnya. Untuk sementara kita melakukannya secara online. Untuk tahu lebih jauh tentang Connect Group, bagaimana dan di mana lokasinya, bagaimana joinnya, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Selanjutnya, oleh karena kita tahu di setiap minggu pertama kita mengadakan 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan perpuluhan, yang kedua persembahan ibadah umum, persembahan ibadah setiap minggu. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri. Anda dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda pula. Sebelum berdoa, saya ingin kembali mengingatkan bahwa minggu depan ibadah kita masih berjalan secara online dan disertai oleh perjamuan kudus. Kita akan menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing dan mari kita percaya, punya iman, Allah turut bekerja sehingga pekerjaan Tuhan, mujizat dan karyanya kita terima pada saat perjamuan kudus dilakukan. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di masa yang sukar, Tuhan kembali mengingatkan kami, iman perlu tetap segar dengan terus dekat dengan Bapa. Dan kami berdoa, masa ini segera lewat, segera berlalu. Kami berkumpul dalam sukacita, saling menguatkan, bukan hanya tatap di layar, tetapi tatap muka secara nyata. Sementara ini belum bisa kami lakukan, Tuhan berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan untuk produktif dalam setiap masa. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami juga mengembalikan perpuluhan kami, membawa persembahan kami pula kepada Tuhan, berkati yang kami lakukan, biar berkenan di hadapan Bapa menjadi persembahan yang harum. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Kami percaya penyertaan Tuhan tak henti-hentinya dalam hidup Anda. Dan sukacita rasanya dapat menyapa Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Adalah sebuah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Untuk informasi seputar Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @gmsjakartabarat untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau di @gmstanggerang untuk Anda yang berada di Tangerang dan sekitarnya. Dan berikut adalah informasi seputar kegiatan gereja untuk sepekan ke depan, and this is the news. Bagi Anda yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, Anda dapat melakukannya secara cashless dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau Anda bisa transfer melalui rekening BCA di nomor rekening sebagai berikut untuk Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat dan Gereja Mawar Sharon Tangerang.
Minggu ini, Connect Group akan tetap diadakan secara online. Mari terus antusias untuk bertumbuh dalam CG-CG yang ada. Jangan lupa juga untuk mengajak sebanyak mungkin rekan dan kerabat Anda untuk turut bergabung dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon sebagai berikut. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah minggu depan akan tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan beribadah secara online melalui live streaming di rumah. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pastikan setiap waktu yang Anda miliki menjadi sesuatu yang berharga, baik bagi diri Anda maupun orang lain di sekitar Anda, dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Moar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu ya Tuhan.
hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih ya Tuhan buat sepanjang minggu ini kasih setia Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami. Kami ucapkan syukur di titik ini Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap beserta dengan kehidupan kami. Tuhan di minggu yang spesial ini, Tuhan kami rindu firman Allah mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pikiran kami. Tuhan Engkau berbicara sekali lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sediakan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik. Kami terbuka akan pimpinan dan pencerahan daripada Roh Kudus. Sebab kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kami. Tolong kami mengerti kebenaran-Mu, bebaskan kami, bawa kami menuju kemenangan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang haus dan lapar katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya bersuka cita bisa ada bersama dengan Anda. Saudara dimanapun Anda berada, saya ucapkan shalom, damai sejahtera ada pada saudara sekalian. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Saya memberikan judul 7 lembah kehidupan. Saudara, minggu yang lalu saya sempat sampaikan firman Tuhan. Kita baca sama-sama, pemain musik bisa tinggalkan tempat. Kita berikan tepuk tangan buat mereka semua. Saudara, minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-23, kita baca di ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Saudara, Tuhan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa saudara dalam hidup ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan memasuki atau tidak akan pernah memasuki lembah. Tapi firman Tuhan nyatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Ya saudara, ternyata Tuhan itu menyertai kita sekalipun kita masuk di dalam lembah. Bahkan di terjemahan bahasa Inggrisnya, even when I walk through the darkest valley, sekalipun aku berjalan melewati. Berarti Tuhan, penyertaan Tuhan bukan hanya saudara membuat kita itu cuman masuk, tapi ternyata penyertaan Tuhan membuat kita melewatinya. Dengan kata lain, Tuhan akan membawa kita keluar melewati lembah sebagai pemenang. Tuhan berjanji kita gak akan tinggal di dalam lembah tersebut, tapi Tuhan akan membawa kita melewati lembah tersebut. Saudara, minggu yang lalu saya sampaikan 3 lembah pertama, saudara. 3 lembah yang bisa membuat kita atau menghentikan langkah kita untuk kita bisa menggenapi rencana Allah, atau yang menghentikan atau menghancurkan destiny kita di dalam Tuhan. Saudara, kalau Anda masih ingat, saudara, minggu yang lalu saya bagikan lembah yang pertama adalah lembah Akor. Itu adalah the valley of distraction atau lembah yang mengalihkan perhatian atau mengalihkan fokus Anda. Saudara, lalu yang kedua adalah lembah Eskol. Ini yang namanya the valley of doubt atau lembah keraguan. Yang ketiga adalah lembah Kidron atau lembah air mata, the valley of hurt. Dan sekarang kita akan lanjutkan, saudara, lembah yang keempat, saudara. Di dalam Alkitab ada disebutkan tentang lembah yang penuh dengan tulang. Ya, coba kita buka sama-sama Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel pasal yang ke-37
ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di lembah atau di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara, dan di ayat yang ke-2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, ini adalah sebuah lembah yang di Alkitab dinyatakan ini adalah lembah penuh dengan tulang. Dan ternyata tulang-tulang yang berserakan di sana adalah tulang-tulang kering. Coba kita baca di ayat selanjutnya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, lembah yang keempat, ini adalah lembah yang dikatakan di Alkitab lembah penuh dengan tulang. Apa maksudnya? Saudara, lembah keempat ini yang namanya the valley of dryness atau lembah kekeringan. Saudara, kekeringan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang merupakan kekeringan di dalam rohani Anda. Ya, ini adalah kekeringan yang berupa kekeringan rohani. Saudara, kalau Anda kering secara rohani, saudara, hal itu akan menghentikan Anda untuk Anda bisa menggenapi destiny Anda. Kalau Anda tinggal di dalam lembah ini, saudara, Anda punya potensi untuk tidak memasuki destiny Anda atau Anda akan dihentikan dari destiny Anda. Saudara, ini yang namanya the valley of dryness, ini yang namanya kekeringan rohani. Kekeringan rohani akan berbahaya bagi saudara karena itu akan menghentikan langkah Anda menggenapi destiny, itu akan menghancurkan destiny Anda di dalam Tuhan, saudara. Nah, coba kita lihat apakah Anda mengalami kekeringan rohani, apakah tanda-tandanya? Yang pertama, saudara, apa tanda kekeringan rohani? Yaitu ketika Anda memberi dari kekosongan. Saudara, sebuah tanda kekeringan rohani adalah ketika saudara memberi bukan lagi di dalam kepenuhan. Ya, tapi Anda memberi di dalam sesuatu yang kering atau kosong, tangki Anda kosong. Kalau Anda nggak berbuat sesuatu tentangnya, kekeringan rohani itu bahkan bisa menguras energi Anda. Saudara, itu akan berpengaruh di dalam kondisi emosional Anda, kondisi mental Anda, bahkan kondisi fisik Anda. Sehingga sebuah tanda kekeringan rohani adalah Anda memberi dari kekosongan atau keletihan yang Anda lakukan. Lalu tanda berikutnya adalah diikuti dengan sebuah tanda, yaitu Anda melayani Tuhan karena keharusan. Anda melayani Tuhan karena keharusan. Saudara, Anda nggak melayani lagi karena sukacita, bukan karena Anda passionate, tapi Anda melayani karena memang harus. Anda melayani karena Anda merasa tidak ada pilihan. Anda melayani karena Anda sungkan. Kalau Anda nggak melayani nanti dikira Anda bagaimana. Anda melayani hanya karena tugas, karena dijadwal. Anda melayani karena aku menghormati komitmenku. Tapi sudah tidak ada lagi sukacita di dalamnya. Sudah tidak ada lagi passion di dalamnya. Saudara, ada keengganan dalam hati Anda, tapi Anda masih memilih bertahan untuk melayani, sehingga ketika Anda melayani out of duty, cuman karena tugas, bukan karena passion, bukan karena Anda delight atau bersuka di dalamnya. Ya, lalu tanda ketiga kalau Anda mengalami kekeringan rohani adalah imanmu tidak lagi menular. Ya, your faith is no longer contagious. Anda nggak lagi menular, saudara. Saudara, orang yang segar rohnya, orang yang bugar rohaninya, orang yang fresh rohnya, saudara, kalau Anda dekat sama orang ini, apapun yang mereka lakukan,
saudara, Anda akan merasa terinspirasi dan Anda merasa akan dibawa terinspirasi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada sesuatu yang menular dalam diri mereka. Ya, saudara, ada sesuatu yang mempengaruhi Anda melalui kerohanian seseorang. Ketika orang itu melayani, ketika orang itu berbicara, saudara, Anda bisa rasakan mereka itu menginspirasi Anda untuk Anda semakin dekat dengan Tuhan. Nah, tapi kalau orang-orang kering secara rohani, orang-orang seperti ini, saudara, gak ada sesuatu yang Anda bisa dapatkan. Saudara, dengan kata lain, ketika Anda kering rohani, imanmu tidak lagi contagious, imanmu gak lagi menular, saudara. Dan itu sesuatu yang tidak baik. Yang berikutnya adalah, tanda dari kekeringan rohani adalah Anda mulai merasa ada jarak dengan Tuhan. Ya, lambat laun ketika Anda mulai kering secara rohani, lambat laun secara bertahap mulai ada jarak dengan Tuhan. Ya, lama-lama Anda mulai merasa bahwa Anda nggak lagi berjumpa dengan Tuhan, ya secara rutin. Saudara mulai jarang atau mulai tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Ya, saudara mulai merasa bahwa suara Tuhan Anda dengar sih, tapi sudah nggak lagi rutin. Sudah mulai terputus-putus. Saudara nggak lagi punya hubungan yang dekat. Anda merasa lambat laun kok malah merasa ada jarak dengan Tuhan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan itu mulai ada jarak. Anda nggak lagi mendengarkan suaranya. Anda nggak lagi mencari atau merindukan Tuhan. Saudara, itu tanda dari kekeringan rohani. Dan semua kehidupan spiritual Anda lebih bersifat sebagai sesuatu yang merupakan rutinitas agamawi. Mungkin Anda masih ke gereja, mungkin Anda masih melayani, tapi semua kehidupan rohani saudara cuman sebatas kebiasaan atau rutinitas. Ya, Anda kehilangan sama yang namanya kasih mula-mula. Dimulai dari ada jarak dan kemudian spiritual kondisi kerohanian Anda sepertinya hanya berupa rutinitas atau berupa perintah manusia yang Anda jalankan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir tanda kekeringan rohani adalah Anda mulai negatif orangnya. Pikiran Anda mulai negatif. Ya, saudara, padahal firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu bicara soal bukan makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, Anda mulai kehilangan itu. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena Roh Kudus. Ya, kehilangan kebenaran, sehingga semuanya itu jadi pudar. Dan kalau Anda kehilangan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera, Anda mulai negatif. Anda mulai punya pikiran yang negatif, sikap Anda jadi negatif, Anda mulai berkutat kepada pikiran dan emosi yang merusak, yaitu emosi yang negatif. Saudara, saya mau ingatkan Anda hari ini, kalau Anda berada di dalam lembah kekeringan, masih ada jalan keluar saudara. Ya, Yeskiel disuruh Tuhan untuk bernubuat, dapatkah tulang-tulang kering ini bangkit kembali, hidup kembali. Saudara, asal hari ini Anda datang dan terbuka kepada Roh Kudus. Saudara, Anda ada izinkan untuk menyadari kondisi Anda dan Anda berbalik di hadapan Tuhan. Saya percaya Anda bisa kembali hidup. Kerohanian Anda nggak harus kering. Anda harus keluar dari lembah ini. Karena lembah ini punya potensi untuk menghentikan langkah Anda mengenapi destiny Allah dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin Anda kembali haus dan lapar, kembali hidup kerohaniannya, spiritually alive. Katakan amin. Saudara, saya akan lanjutkan dengan lembah yang kelima. Saudara, lembah yang kelima di Alkitab pernah menyatakan tentang lembah yang namanya lembah Hinom. Ya, apakah lembah Hinom ini? Menurut tradisi ini adalah tempat di mana Yudas menggantung dirinya, ya, yang terletak di lembah yang namanya lembah Gehinom. Ya, Yudas menggantung diri di sebuah pohon di tebing yang curam yang menghadap kepada atau mengarah kepada lembah yang namanya lembah Hinom.
Ini adalah suatu lembah di luar Yerusalem. Jalan menuju Bethlehem itu melewati lembah tersebut, melalui lembah tersebut. Dulu di zaman Perjanjian Lama, lembah ini adalah lembah tempat di mana anak-anak itu dikorbankan kepada dewa Molok. Anda bisa lihat itu di Yeremia 7 ayat 31. Kemudian hari ini menjadi tempat pembakaran sampah. Karena itu lembah ini menjadi gambaran dari neraka atau Hades. Tempat kutukan, tempat pemusnahan orang-orang fasik. Saudara, di Matius 18 ayat 8 sampai 9. Jadi lembah Hinom ini sebetulnya lembah apa sih? Ya, lembah kelima inilah yang namanya The Valley of Guilt. Atau lembah rasa bersalah. Saudara, rasa bersalah itu bisa menghentikan Anda untuk menggenapi destiny Anda di dalam Tuhan. Lembah rasa bersalah itu bisa menghancurkan destiny Anda. Saudara, by the way, kita semua ini bisa melakukan kesalahan. Siapapun kita itu lahir di dalam dosa. Ya, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang bisa berbuat dosa dan semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi itu menjadi tidak benar, ya, dan bukan kehendak Tuhan untuk Anda tinggal di dalam rasa bersalah. Tuhan tidak mau Anda mengizinkan kesalahan masa lalu Anda kemudian menjadi atau menguasai Anda sehingga Anda hidup di dalam rasa bersalah, di dalam intimidasi, di dalam penghukuman, di dalam rasa malu. Saudara, jangan izinkan kesalahan Anda atau apapun yang Anda lakukan itu membuat Anda tinggal di dalam intimidasi, tinggal di dalam penghukuman, tinggal di dalam rasa bersalah, tinggal di dalam rasa malu. Saudara, Petrus satu kali pernah melakukan kesalahan yang sama. Saudara, Petrus itu pernah berjanji, Tuhan, kalau semuanya lari, aku tidak akan lari. Bahkan aku rela mati bersamamu. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan dia bahwa kamu akan mengkhianati aku sebelum ayam berkokok. Saudara, dan pada kenyataannya benar, saudara, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengaku tidak kenal, bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Dan benar setelah dia menyangkal Yesus, ayam pun berkokok. Saudara, kalau Anda di dalam posisi Petrus, saudara, ketika dia pulang di dalam rasa bersalah. Ketika dia habis, mengkhianati Yesus, Yesus sudah memperingatkan dia sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianati aku sebanyak 3 kali. Dan di kali ketiga ketika dia mengkhianati Yesus lalu ayam berkokok. Ya, Yesus menoleh kepadanya dan menatap kepadanya. Dan Petrus meninggalkan Yesus dengan sedihnya. Saudara, mungkin dia hari itu dia pulang masuk ke kamar. Saudara, dia merasa bersalah. Dan menjelang subuh dia mendengar suara ayam berkokok. Saudara, bagi Anda mungkin suara ayam berkokok tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi bagi Petrus, suara ayam berkokok itu mengingatkan apa yang dia lakukan, yaitu mengkhianati Yesus. Mungkin pagi-pagi dia mencoba untuk menghibur diri. Ketika pagi-pagi dia lihat ada ayam sedang berkokok. Dia teringat lagi. Dia memukul diri, dia merasa bersalah. Mungkin dia coba menghibur diri, ya pergi ke pasar. Di pasar mungkin dia akan ketemu dengan ayam berkokok. Saudara, mungkin itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap kali dia mendengar suara ayam berkokok, dia kembali terintimidasi, kembali merasa dihukum, dia merasa bersalah, dia telah mengkhianati Yesus. Berapa baik di antara Anda sama seperti Petrus? Saya nggak ngerti apa yang Anda lakukan di masa lalu, saya nggak ngerti kesalahan apa yang Anda lakukan, saya nggak mengerti dosa apa yang Anda lakukan di masa lalu, tapi hari ini, saudara, apa yang Anda lakukan, kesalahan Anda di masa lalu itu terus membuat Anda hari ini merasa tidak layak. Terus membuat Anda merasa berdosa di hadapan Tuhan. Terus membuat Anda merasa
bersalah. Dan itu mengintimidasi Anda. Saudara, suara ayam berkokok itu apa? Itu adalah pekerjaan dari si jahat. Saudara, si jahat akan mendatangi Anda dan berkata, lihat apa yang kau lakukan. Engkau sudah berbuat dosa. Engkau sudah lakukan hal yang buruk. Engkau itu memang pecundang. Engkau gak layak di hadapan Tuhan. Engkau lakukan ini. Kamu orang Kristen tapi kenapa engkau lakukan ini? Engkau adalah pemimpin, kenapa engkau lakukan ini? Apa yang kau lakukan itu begitu buruk. Dan ketika Anda mengizinkan itu terus bersuara, berkokok di dalam diri Anda. Dan itu akan membuat Anda tinggal dalam rasa bersalah, terintimidasi, berada dalam penghukuman. Saudara, ketika Anda mulai bangkit, Anda ingin bangkit, aku ingin melakukan perkara-perkara Allah, aku ingin melayani Tuhan, aku ingin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba ayam itu berkokok kembali, mengingatkan akan kesalahan masa lalu Anda. Lalu iblis akan berkata kepadamu, mana mungkin kamu bisa melayani Tuhan, mana mungkin kamu jadi pemimpin. Lihat apa yang kau lakukan, engkau sudah buat dosa itu, engkau sudah berkali-kali lakukan itu. Lihat kamu itu gak layak di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan itu marah sama dirimu, Tuhan membencimu, yang kamu lakukan itu buruk. Mana mungkin kau lakukan itu, saudara. Dan Anda kembali terintimidasi, merasa bersalah, berada dalam penghukuman. Dan Anda drop lagi. Lalu mungkin Anda coba cari kekuatan, sama seperti Petrus. Mungkin dia coba jalan-jalan kemana, dia coba hibur dirinya. Kemanapun dia pergi, suara ayam berkokok itu mengingatkan dia akan kesalahan. Itu adalah pekerjaan si jahat. Yang selalu mengintimidasimu, mengingatkanmu apa yang Anda lakukan. Ya, membuatmu terus menoleh di masa lalu. Saudara, Tuhan tidak mau Anda tinggal di dalam rasa bersalah. Bagaimana caranya aku bebas? Saudara, Anda pandang kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu ajaib. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saudara, ini yang harus Anda lakukan. Anda berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan izinkan kasih karunia-Nya memperbarui hati Anda. Izinkan kasih karunia-Nya mengcover seluruh kehidupan Anda. Termasuk kesalahan Anda dan dosa Anda. Saudara, kasih karunia itu ajaib. Saudara, by the way kita semua diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan hal yang sama terjadi ketika Anda berbuat kesalahan. Jangan izinkan iblis terus-menerus mendakwa Anda, sehingga Anda terpuruk di dalam rasa bersalah. Itu akan menghancurkan destiny Anda. Ini yang perlu Anda lakukan. Anda bangkit, Anda ngomong, iblis aku tahu aku pernah berbuat kesalahan, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosaku. Hari ini aku percaya Tuhan mengampuniku. Dan Tuhan juga kasih karunia yang sama itu mengempower aku untuk melakukan kebenaran. Mengempower aku, memberikanku kekuatan untuk aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia yang sama yang mengampuniku, yang memberikanku kesempatan kedua. Kasih karunia yang melepaskanku, membebaskanku dan mengampuni aku. Kasih karunia yang sama ini akan memampukanku untuk mengenapi destiny Allah dalam kehidupanku. Jadi hari ini bangkitlah. Lakukan perkara-perkara Allah dan genapi destiny Allah dalam kehidupan Anda. Katakan amin, saudara. Ya, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saudara, jangan tinggal di lembah rasa bersalah ini. Saudara, sekalipun Anda merasa nasi sudah menjadi bubur, Tuhan masih bisa pakai bubur untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, asal Anda berpaut kepada kasih karunia-Nya, Tuhan bisa memakai Anda kembali. Saya teringat sebuah cerita ketika tangan sang penjunan itu, kalau dia membuat tanah liat, dan tanah liat yang dibuat itu pertama hancur, Tuhan sanggup membuat kembali tanah liat, dan Tuhan sanggup memakai tanah liat yang sudah hancur itu menjadi sebuah tanah liat yang baru. Saudara, itu lambang dari kasih karunia Allah, sanggup membangkitkan Anda kembali, memberikan Anda kesempatan kedua, dan memakai Anda kembali. Tapi ini keputusan yang perlu Anda buat. Putuskan untuk Anda tidak tinggal di dalam lembah rasa bersalah. Saudara, lembah yang keenam. Saya percaya Anda masih bersama dengan saya. Alkitab pernah menyatakan sebuah lembah, ya, di mana Yosafat ada di situ. Dikatakan di sini lembah Yosafat. Mari kita lihat Yoel pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Apakah lembah Yosafat ini? Yoel 3 ayat 12 sampai 14. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju
ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi lembah Yosafat adalah lambang dari di mana Tuhan, ya, Yahweh atau Tuhan itu menghakimi bangsa-bangsa yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah tempat penghakiman. Lalu dikatakan, ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Ini adalah tempat di mana Tuhan menghakimi kejahatan bangsa-bangsa. Lalu ayat 14 dikatakan, banyak orang di lembah penentuan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, the valley of decision. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan atau in the valley of decision. Saudara, seperti yang saya sudah katakan, lembah Yosafat ini adalah sebuah lembah di mana Tuhan menghakimi bangsa-bangsa atas kejahatan mereka. Lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Yoel, di mana Tuhan memanggil bangsa-bangsa ya yang berbuat kejahatan yang menyerang umat Tuhan itu masuk ke sebuah lembah. Lalu dikatakan lembah ini mereka berada dalam lembah yang namanya lembah penentuan atau lembah keputusan atau the valley of decision. Jadi lembah yang keenam ini namanya the valley of decision. Apa maksudnya the valley of decision? Ketika saya bicara soal decision, ini bicara soal keputusan hati Anda. Banyak orang berada di lembah keputusan, di mana Tuhan sedang menuntut untuk keputusan hati kita. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan tinggal di lembah keputusan ini. Mereka tinggal di situ, mereka mendua hati. Saudara, mereka mendua hati dalam kehidupan mereka, mereka bercabang hati. Mereka ikut dunia, mereka juga ikut Tuhan. Saudara, Anda perlu putuskan Anda mau ikut mana. Mari kita buka sama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati atau bercabang hati tidak akan tenang dalam hidupnya. He is a double-minded man, unstable in all his way. Tuhan gak mau kita ini mendua hati. Tuhan gak mau kita ini bercabang hati. Tuhan mau kita ini bulat hatinya. Tuhan mau kita mengambil sebuah keputusan yang tegas di dalam hidup ini. Banyak orang Kristen itu kalau di gereja kayak malaikat. Tapi begitu keluar dari gereja ketemu sama teman-teman di luar gereja, mereka kelakuannya seperti teman-teman mereka. Tapi hari Minggunya mereka masuk di dalam gereja, mereka jadi ketika ketemu sama anak-anak terang, mereka tampil seperti anak-anak terang. Ya, mereka berkata haleluya, puji Tuhan gitu ya. Tapi begitu keluar dari gereja ketemu sama teman-teman di luar yang suka omong kotor, mereka ikut omong kotor. Saudara, Anda perlu putuskan hari ini. Jangan menjadi bunglon. Ya, bunglon itu seperti ini. Kalau di gereja, dia jadi seperti anak terang. Tapi kalau di luar gereja dia bergaul sama masyarakat, sama teman-teman di luar, mereka jadi gelap seperti dunia. Saudara, jadi dimanapun bunglon berada, dia akan berubah warna seperti warna lingkungannya. Saudara, kita ini ditentukan sebagai terang, kita ditentukan sebagai garam. Saudara, kita ini ditentukan tidak menjadi sama seperti dunia. Kalau Anda mahasiswa, saudara, harusnya teman-teman kampusmu ketika ada saudara, harusnya mereka berubah. Karena apa? Karena mereka melihat teladan dari saudara. Itu sebabnya kita ini dikatakan sebagai garam dunia. Tanpa garam masakan menjadi hambar. Saudara, itu sebabnya dunia ini perlu garam. Tapi apa jadinya kalau garam itu kehilangan keasinannya? Saudara, Anda gak berguna, Anda gak berfungsi. Itu sebabnya Anda tidak boleh menjadi bunglon. Anda justru harus menggarami teman-teman Anda atau lingkungan kerja Anda. Entahkah Anda mahasiswa atau entahkah Anda itu teman kantor atau entahkah itu di dalam lingkungan rumah Anda. Seharusnya dengan adanya Anda, mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Anda juga dikatakan kita ini sebagai terang.
Terang itu nggak diletakkan di bawah, tapi terang itu diletakkan di atas. Tapi apa yang terjadi kalau terang itu kehilangan cahayanya? Apa yang terjadi kalau lampu itu nggak menyala? Maka lampu itu dicopot, dibuang. Tuhan ingin Anda menyala di lingkungan Anda. Kalau Anda anak sekolah pelajar, gara-gara ada saudara, teman-temanmu mereka itu bisa tahu apa artinya hidup benar, hidup kudus. Karena mereka melihat contoh teladan yang baik. Saudara, itu panggilan kita. Tapi apa jadinya kalau orang Kristen itu bercabang hati atau mendua hati? Ya, saudara nggak pernah memutuskan, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Anda menjadi bunglon rohani. Ya, di gereja saja kelihatannya baik, tapi begitu keluar Anda menjadi sama seperti dunia. Tuhan nggak mau kita berada di lembah ini. Saudara, coba kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi Elia menantang seluruh orang Israel. Kalau memang Yahweh, kalau memang Elohim, Tuhan itu adalah Allah, ikuti dia. Dan kalau memang Baal itulah Allah, ikutilah Baal. Ditantang begitu. Tapi ternyata orang Israel nggak menjawab apapun. Padahal sudah terang-terangan Elia ngomong, berapa lama lagi kamu itu bercabang hati? Berapa lama lagi kamu itu berlaku timpang dan bercabang hati? Challenge, mulai sekarang putuskan ikut Tuhan atau ikut Baal. Ternyata mereka tidak menjawab apa-apa. Dengan kata lain, mereka tidak mau berketetapan hati. Mereka mau ikut Tuhan sekaligus mereka mau ikut Baal. Sama dengan kebanyakan orang yang mendua hati. Saudara, orang Kristen yang demikian itu akan begini, saudara. Mereka akan ikut Tuhan tapi juga ikut dunia. Ya, mereka menjalani kehidupan penuh dengan kompromi. Mereka kelihatannya rohani bila di gereja, tapi begitu di dunia mereka akan ikut semua apa yang dunia lakukan. Saudara, nggak bisa seperti ini. Saudara, mari kita buka satu ayat Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Versi New King James kata berketetapan itu dikatakan seperti Daniel purpose in his heart. Daniel ternyata berketetapan hati. Aku berketetapan hati untuk memisahkan diriku dari dosa. Aku berketetapan hati untuk tidak melakukan hal yang sama seperti orang dunia lakukan. Aku berketetapan hati. Apapun yang terjadi, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak pernah memutuskan atau berketetapan hati, sampai selamanya Anda akan terus bercabang hati. Saudara, sampai selamanya akan seperti itu. Saudara, kesaksian terbesar untuk orang-orang di luar Tuhan atau yang terhilang adalah ketika mereka berjumpa dengan orang Kristen, mereka berjumpa dengan anak Tuhan yang berketetapan hati. Mereka akan heran lihat hidup kita. Sementara semuanya merokok. Kenapa mereka bisa heran, kenapa kok kamu gak merokok? Sementara yang lain ganti-ganti pasangan. Saudara, pacaran gak karuan. Kenapa ya dia bisa lihat anak muda ini? Kenapa kamu di masa muda? Kenapa kok kamu fokus sama Tuhan pelayanan? Gak pacaran dulu sebelum tiba waktunya. Saudara, sementara yang lain, saudara pasangan suami istri di luar sana mereka itu bisa selingkuh ya sedikit-dikit
selingkuh kan nggak apa-apa, pergi ke diskotik. Kenapa? Dia melihat ada orang yang benar-benar setia sama pasangannya. Saudara, kesaksian terbesar bagi orang-orang terhilang adalah ketika mereka bertemu dengan orang Kristen yang berketetapan hati dan tidak bercabang hati. Katakan amin. Jangan mendua hati. Mulai hari ini, saudara, putuskan untuk keluar dari lembah ini. Ya, ini adalah lembah. Ya saudara, ini the valley of decision adalah lembah di mana Tuhan ingin seluruh bangsa-bangsa itu berketetapan hati. Pilih siapa? Pilih Tuhan atau dunia. Gak bisa dua-duanya. Saudara, orang yang berdiri di dua perahu, dia akan jatuh. Gak bisa. Saudara harus putuskan hari ini, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Ada amin saudara? Yang terakhir saudara, saudara, ada sebuah lembah yang namanya lembah Sidim. Apa artinya lembah Sidim? Mari kita buka Kejadian 14 ayat yang ke-10. Kejadian 14 ayat yang 10 dikatakan lembah Sidim adalah tempat yang penuh dengan sumur aspal. Katakan sumur aspal, saudara. Ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri, sebagian dari mereka terperosok. Jadi, saudara, di zaman itu, saudara, di zaman Abraham, raja-raja Sodom dan Gomora, Raja Atma, Raja Seboyim, dan Raja Soar itu memberontak dan berperang melawan Raja Kedorlaomer dari Elam dan 3 sekutunya. Dan ternyata Raja Sodom dan Gomora ini kalah, saudara. Lalu melarikan diri dan sebagian dari pasukannya itu jatuh ke lubang-lubang yang ada aspalnya, ada ternya, saudara. Ya. Dan di situ lubang aspal itu sekali orang terjerembab, mereka akan lengket dan sulit untuk keluar. Lalu dikatakan begini, ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri, sebagian dari mereka terperosok ke sana, yaitu sumur aspal itu. Sedangkan yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Ini adalah lembah yang penuh dengan lubang yang isinya itu aspal atau ter. Ya. Ketika Anda terjebak di dalamnya, sulit untuk Anda melepaskan diri karena itu akan membuat Anda lengket dan akan menenggelamkan Anda. Nah, lembah Sidim itu terletak di kota-kota Sodom dan Gomora. Dan kalau Anda bicara soal Sodom dan Gomora, itu adalah kota yang kejahatannya katanya itu sampai ke atas dan Tuhan dikatakan melihat kejahatan mereka. Saudara, jadi Sodom dan Gomora ini lambang dari dosa yang begitu berat sampai Tuhan itu melepaskan penghakiman menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Memberikan hujan belerang, hujan api dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Saudara, lembah Sidim inilah yang namanya the valley of sin. Atau lembah dosa, saudara. Ini bicara tentang dosa dalam kehidupan saudara. Saudara, memang setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Kita semua ini orang berdosa dan sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang saya katakan ini bukan tentang kita ini adalah orang berdosa. Tidak. Tapi lembah dosa atau the valley of sin ini adalah lembah di mana ini berbicara tentang Anda itu masih menyimpan atau masih memelihara atau masih sayang kepada dosa-dosa tertentu. Ini bicara bukan tentang setiap manusia itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, itu adalah faktanya, kita semua orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Tapi yang saya mau katakan lembah Sidim adalah tentang dosa yang masih Anda pelihara. Dosa yang masih Anda pegang dan sayangi sampai hari ini. Dosa yang sampai hari ini belum rela Anda lepas. Dosa yang sampai hari ini Anda pegang dan masih Anda terus nikmati. Saudara, jangan tinggal di dalam lembah ini. Karena apa? Lembah ini akan menghancurkan rencana dan destiny Allah dalam kehidupan saudara. Ya, lembah ini akan menghentikan langkah Anda untuk menggenapi destiny Allah dalam kehidupan saudara. Saudara, tahu nggak cara orang-orang Eskimo
itu menangkap serigala. Ternyata caranya bukan mereka pergi dan memburu serigala, karena itu akan sulit dilakukan, bahkan kemungkinan besar mereka sendiri akan dimangsa. Ternyata caranya adalah, ya, orang Eskimo itu akan menancapkan pisau yang sangat tajam dengan dilumuri darah. Ditancapkan di situ, lalu ditinggal pergi. Ternyata serigala itu ketika dia penciumannya itu mencium bau darah, maka serigala itu akan mendekati dan menjilat pisau yang sangat tajam itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Semakin dijilat, ya, maka lidahnya akan berdarah dan mengeluarkan darah. Dan semakin banyak darah yang keluar, serigala itu tambah bernafsu karena bau darah. Dan semakin bernafsu dia menjilat, maka darah akan semakin banyak. Dan semakin banyak darah, dia makin bernafsu. Sampai akhirnya ketika Eskimo itu mendatangi, maka serigala itu sudah mati kehabisan darah. Begitu pula cara iblis menghancurkan kehidupan Anda. Ya, iblis akan tawarkan sebuah dosa. Dan tahukah saudara, dosa itu nikmat. Tapi ujungnya maut. Di awalnya terlihat nikmat, tapi itu akan menghancurkan Anda. Dosa selalu punya konsekuensi. Jangan pernah ditipu sama si jahat, saudara. Iblis akan ngomong bahwa dosa itu nikmat, titik. Ya, itu adalah kebohongan yang iblis lakukan. Ujungnya adalah selalu akan ada konsekuensi dari dosa. Nah, ketika Anda mulai coba dosa itu, saudara, Anda mulai menikmati dosa itu. Ya, semakin Anda bernafsu, kalau Anda tidak deal dengan ini, kalau Anda nggak benar-benar bertobat dan membenci dosa, meninggalkan dosa itu, melepaskan dosa itu, saudara, Anda akan masuk dalam sebuah siklus yang namanya ini, saudara. Ketika Anda buat dosa, lalu Anda minta ampun. Lalu Anda buat dosa lagi, Anda minta ampun lagi. Anda jatuh bangun dalam dosa. Lalu, Tuhan, aku minta ampun, minta ampun. Ya, terus besoknya Anda lakukan dosa itu. Sebetulnya itu adalah dosa yang masih Anda sayangi. Itu adalah dosa yang masih Anda pelihara. Anda nggak rela melepaskan dosa itu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, lepaskan atau tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara, dosa yang masih Anda pegang, dosa yang masih Anda nggak rela untuk lepaskan, itu akan merintangi, membebani Anda untuk menggenapi destiny atau menggenapi melakukan rencana Allah dalam kehidupan Anda. Itu akan menghancurkan Anda, saudara. Ini adalah lembah dosa. Saudara, coba cek. Apa yang masih Anda pegang? Dosa apa yang masih Anda nikmati? Saudara, kalau Anda mau benar-benar lepas dari dosa itu, Anda harus melepaskan. Anda harus meninggalkan itu dosa. Itulah pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya minta ampun. Saudara, pertobatan itu adalah Anda sadar, minta ampun sama Tuhan, dan memutuskan untuk meninggalkan, melepaskan dosa tersebut. Selama Anda tidak meninggalkan, tidak melepaskan, selama Anda masih sayang sama dosa itu, Anda akan terus-menerus masuk dalam sebuah siklus yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Pastor Fuji, aku gak mampu, aku gak bisa. Saudara, jangan tertipu sama si jahat. Kenyataannya adalah Tuhan akan mampukan. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Dia bukan hanya mengampuni dosamu, tapi dia juga mati di atas kayu salib, memberikanmu kemampuan untuk mengalahkan dosa. Asal Anda memutuskan sungguh-sungguh untuk bertobat dan meninggalkan dosa itu. Saudara, saya percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengempower Anda untuk memutuskan siklus itu. Supaya Anda tidak terus-menerus berada di dalam lubang yang namanya dosa ini. Lubang ini penuh dengan aspal. Banyak orang ketika masuk dalam lubang ini, mereka lengket di dalamnya. Mereka ditarik di dalam, mereka tenggelam di dalamnya. Dan sulit untuk melepaskan diri. Tapi ada kabar baik. Hari ini kalau Anda bersedia bertobat, Anda bersedia untuk membenci dosa itu, melepaskan dosa itu.
Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan memampukanmu untuk hidup benar. Dan rencana Allah di depan Anda tidak perlu Anda kubur. Saudara, jangan mau menjual rencana Allah hanya gara-gara ada 1-2 kecanduan ya yang sampai hari ini Anda sayangi dan Anda pegang. Amin, saudara. Saudara, saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah selesai. Saya mau ingatkan, saudara, saya akan memberikan kesimpulan. Ada 7 lembah kehidupan. Ada 7 lembah yang kalau kita telusuri di dalam Alkitab, 7 lembah ini bisa menghentikan Anda untuk menggenapi destiny Anda. 7 lembah ini punya potensi untuk menghancurkan destiny Anda. Yang pertama adalah the valley of distraction, lembah yang mencuri perhatian Anda, mengalihkan perhatian Anda. Yang kedua adalah the valley of doubt, lembah keraguan-raguan. Yang ketiga adalah the valley of hurt, ini adalah lembah air mata, lembah penderitaan. Tuhan gak mau Anda tetap tinggal di dalamnya. Yang keempat adalah the valley of dryness, ini adalah lembah kekeringan rohani. Saudara, yang kelima adalah the valley of guilt, lembah rasa bersalah, lembah intimidasi. Saudara, lembah penghukuman. Yang keenam adalah the valley of decision. Ini adalah lembah di mana orang harus keluar dari yang namanya mendua hati. Putuskan, Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, ada banyak orang gak sukses, kenapa? Karena hatinya mendua hati, dia gak pernah bersungguh-sungguh bertekad di dalam apapun yang dia kerjakan. Yang terakhir adalah the valley of sin, lembah dosa. Ini bicara soal lembah di mana Anda menghidupi sebuah kehidupan di mana Anda masih memegang, memelihara, dan menyayangi dosa tertentu. Lembah ini juga bisa menghancurkan destiny Allah dalam kehidupan Anda. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mendengar seruan Hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat
Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, berapa banyak Anda yang mau jujur dan berkata, Pastor Fuji, sesungguhnya aku ada di dalam lembah tersebut. Mungkin ada 1, 2 atau bahkan lebih dari itu. Anda tinggal dalam lembah itu. Mungkin ada beberapa di antara Anda tinggal di dalam valley of distractions. Ada sesuatu yang mengalihkan pandangan Anda dari purpose Allah dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda mulai menyimpang dari rencana Allah. Mungkin ada beberapa di antara saudara Anda sadar bahwa Anda tinggal di dalam valley of doubt. Anda meragukan Tuhan, tidak ada iman lagi terhadap perkara, rencana, atau tujuan Allah di depan Anda. Anda meragukan Tuhan, meragukan diri Anda, meragukan panggilan Anda. Anda seperti seseorang yang terombang-ambing. Saudara, semua destiny Allah dalam kehidupan Anda itu supranatural dan Anda butuh Tuhan untuk Anda bisa menggenapinya. Itu sebabnya Anda tidak boleh tinggal dalam keraguan. Anda harus bangkit dengan iman, melangkah dengan iman, saudara. Beberapa di antara Anda tinggal di dalam the valley of hurt. Anda tinggal di dalam lembah air mata, lembah penderitaan. Mungkin ada banyak hal yang pahit yang Anda alami. Orang melukai Anda. Ada perkara-perkara sulit yang membuat Anda pedih hari ini. Dan Anda masih tinggal di situ. Anda mengasihani diri sendiri. Anda punya mental korban di situ. Saudara, Tuhan mau Anda bangkit. Tuhan gak mau Anda tinggal di lembah itu. Karena lembah itu akan menghancurkan destiny dan rencana Allah dalam kehidupan Anda. Itu akan menghentikan langkah Anda keluar dari sana. Mungkin ada orang-orang di tempat ini. Anda tinggal di dalam valley of dryness. Anda kering secara rohani. Anda melayani, tapi Anda melayani bukan dari kelimpahan, tapi dari kekosongan hati Anda. Itu sebabnya sikap Anda negatif. Anda enggan, Anda malas. Tapi Anda masih melayani karena Anda mungkin merasa sungkan. Karena Anda dijadwal. Jadi pelayanan, segala sesuatu, perkara-perkara rohani, itu hanyalah cuman rutinitas agamawi. Anda melakukan hanya karena harus. Anda melakukannya karena Anda dijadwal. Gak ada sukacita, gak ada passion, gak ada kerinduan lagi. Hati ini rasanya hambar. Tuhan gak mau tinggal Anda di sana. Ya, Tuhan gak mau Anda terus tinggal di sana, saudara. Anda perlu keluar. Ada beberapa di antara Anda mungkin Anda tinggal di dalam valley of guilt. Anda mengizinkan dakwaan iblis atas kesalahan Anda di masa lalu menguasai Anda. Anda terus didakwa, Anda merasa gak layak. Saudara, Anda merasa bersalah, berkepanjangan. Sehingga itu yang menyebabkan Anda tidak bangkit dan meraih destiny Allah dalam kehidupan Anda. Jangan izinkan iblis membohongi Anda. Lihat kasih karunia-Nya sanggup mengampuni Anda. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa Anda dan kesalahan Anda. Seberapa dalam Anda jatuh, kasih karunia sanggup menjangkau Anda. Gak ada dosa yang terlampau dalam yang kasih karunia-Nya gak sanggup meraihnya. Percaya kepada kasih karunia-Nya dan melangkah kembali, bangkit kembali. Saudara, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat Tuhan. Saudara, mungkin ada orang-orang, Anda tinggal di dalam the valley of decision. Tempat di mana Tuhan menghakimi orang Israel atau bangsa-bangsa yang berbuat kejahatan. Di mana Tuhan menuntut decision mereka, keputusan mereka. Mungkin ada orang-orang sampai hari ini Anda bercabang hati. Saudara, Anda seperti bunglon. Anda gak pernah memutuskan ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut dunia. Saudara, gak ada sesuatu pun yang bisa jadi dalam kehidupan Anda. Entahkah itu pekerjaan, kerohanian apapun kalau Anda bercabang hati. Putuskan hari ini. Kalau Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, punyalah ketetapan hati. Aku mau hidup kudus, aku mau sungguh-sungguh, aku mau berbeda dengan dunia ini. Aku mau jadi terang yang bercahaya. Aku mau jadi garam yang mempengaruhi lingkunganku. Dan yang terakhir, mungkin ada orang-orang di tempat ini. Anda sadar Anda tinggal di dalam valley of sin. Anda tinggal di dalam dosa. Ada dosa-dosa tertentu yang sampai hari ini Anda pelihara, Anda pegang dan Anda sayangi. Anda kepengen berubah, tapi di satu sisi Anda juga gak mau lepaskan dosa itu. Karena Anda menikmatinya.
Saudara, kalau Anda bertanya apakah aku bisa lepas? Yes. Tapi dimulai dari pertobatan hati. Dimulai dari pertobatan. Pertobatan adalah keputusan untuk mengakui dosa Anda dan meninggalkan dosa Anda. Bersama dengan Roh Kudus, saya percaya siapapun Anda, kalau Anda mengalami, Anda tinggal dalam lembah, mungkin ada 1, 2, 3 lembah, Anda letakkan dalam tangan Anda di dada. Saya rindu berdoa buat Anda di dalam nama Yesus. Kau melihat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, kau menilik. Kalau mereka tinggal dalam 1, 2 atau lebih lembah, Roh Kudus, Engkau berperkara dalam kehidupan mereka. Roh Kudus mengalir hari, berikan kemampuan untuk mereka keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini aku lepaskan anugerah Allah, kelepasan daripada Allah, sehingga mereka keluar melewati lembah tersebut sebagai pemenang dan mengenapi rencana Allah. Terimalah anugerah, terimalah anugerah, terimalah anugerah. Ora bakabasya baralaba, ora bakabarabarabarabarabarabarabaraba. Jamah setiap orang dalam nama Yesus. Ora bakabarabarabarabarabaraba. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Yes Lord, yes Lord. Memulihkan, menyembuhkan terluka, ku kan tenang, Bapa, ku kan tenang. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Aku lepaskan berkat ke atasmu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah, membangkitkanmu di tengah kegagalanmu dan membawamu kepada kemenangan. Dan terimalah juga kuasa Allah Roh Kudus dan pribadi Allah Roh Kudus yang menyertaimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Ia akan menuntun, mengempower Anda, memberikan kuasa kepada Anda untuk memasuki sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terimalah berkat ini, dalam nama Yesus aku lepaskan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.